Senin pagi, giat serbuan vaksinasi oleh Lanut Abdul Rahman Saleh dan Pemkab Jember digelar di halaman Bandara Noto Hadinegoro, Jember. Vaksinasi ditargetkan lebih dari 1.000 vaksin yang akan diberikan oleh warga Jember dengan sasaran pelajar dan warga umum di sekitar bandara. Namun ada yang unik dalam giat serbuan vaksinasi ini. Warga yang hadir mengikuti vaksin diberi kesempatan melihat atraksi Flypass seperti pesawat Hercules dan atraksi pesawat Super Tucano. Selain membantu pemerintah dalam mewujudkan herd immunity, atraksi Flypass ini juga sebagai hiburan kepada masyarakat agar bersemangat mengikuti vaksinasi untuk melawan COVID-19. Ya, jadi hari ini kegiatan kami adalah kegiatan kunjungan dari Bapak dan Lanut Abdul Rahman Saleh, Bapak Zulfahmi, Bapak Jenderal Zulfahmi, kaitan dengan support bantuan dari dan Lanut Abdul Rahman Saleh untuk serbuan vaksin 1.500 vaksin untuk masyarakat Jember. Dan ini merupakan hari yang berbahagia buat kami karena kami memerlukan vaksin itu. Yang kedua, ditampilkan juga pesawat-pesawat dengan Flypass tadi di Jember untuk hiburan masyarakat Jember. Ini bukan sekedar hiburan, tapi ini harus motivasi semangat buat kami semua untuk masyarakat Jember. Kalau memang ingin jadi TNI AU juga bisa, dan juga di kondisi COVID seperti ini menaikkan imun juga, bahwa dengan bahagia melihat pesawat besar, pesawat tempur kita untuk Flypass di atas Kabupaten Jember ini merupakan hari yang berbahagia buat kami. Yang ketiga dan UMKM. Dengan adanya kegiatan ini ada vaksin, ada Flypass. Ini UMKM ada yang jualan rame di Jember, dan ini merupakan satu kebahagiaan, dan kami berharap kegiatan seperti ini terus disupport oleh TNI AU. Kerjasama ini, sinergi ini terus-menerus untuk Jember. Tentunya kami terima kasih atas perhatian dan support dari Bapak Jenderal Zulfahmi sebagai dan Lanut Abdul Rahman Saleh. Sampaikan bahwa kita tentunya menarik minat masyarakat, khususnya pelajar Jember, untuk lebih mengenal TNI Angkatan Udara, khususnya nanti bisa bergabung mengaplikasikan dirinya untuk negara melewati TNI Angkatan Udara. Kita membantu Pemkab Jember meningkatkan jumlah personil yang divaksinasi sehingga nanti herd immunity cepat tercapai, ekonomi bisa berjalan lagi, dan masyarakat Jember juga bisa cepat terlepas dari pandemi ini. Dari data Pemkab Jember, serbuan vaksinasi di Bandara Noto Hadinegoro ini berjumlah 1.500 orang dengan sasaran pelajar serta warga umum. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Usai dikunjungi Menteri Sosial Sabtu lalu, anggota Komisi D DPRD Jember Ardi mengaku ingin memastikan langsung bagaimana proses pendistribusian bantuan yang disalurkan melalui Bank Mandiri Cabang Jember. Ternyata, wakil rakyat tersebut menemukan bahwa masih banyak kartu bantuan yang belum terdistribusi ke masyarakat. Ardi menyebutkan ada sekitar 15.000 penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang hingga saat ini kartunya belum terdistribusikan. Sedangkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH terdapat total 8.000 penerima yang kartunya belum terdistribusikan. Menurut Ardi, Bank Mandiri Jember tidak maksimal dalam kinerjanya dan pihaknya akan merekomendasikan kepada Pemkab lalu kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial agar bank penyalur bantuan diganti ke bank lain yang lebih amanah. Meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi lagi hasil migrasi ini yang ternyata juga belum kuat untuk mandiri. Artinya nantinya akan dipertimbangkan kembali, direkomendasikan agar dipertimbangkan kembali menggunakan mandiri. Sesuai instruksi dari Kemensos, kalau memang nanti kan Kemensos juga kaget kenapa di Jember ini kok dari BNI ke Mandiri. Nah, ini akan kita rekomendasikan kepada Kemensos kembali. Banyak sekali aduan, bahkan datang ke kami di DPRD, aduan-aduan ini yang menyatakan bahwa mereka yang semestinya menerima ini kok sampai sekarang ini belum menerima KKS, sehingga mereka dalam masa pandemi sangat berharap itu. Dan kami sebagai fungsi pengawasan ingin membalikan itu ke. Sementara area Head Bank Mandiri Cabang Jember Eko Setiawan Nugroho membantah jika kinerjanya belum maksimal, sebab sejak awal pihaknya sudah membuka loket. Namun memang banyak masyarakat penerima bantuan yang ternyata tidak hadir. Eko mencontohkan pendistribusian yang dilakukan sejak kemarin. Dari 2.900 kartu penerima bantuan PKH, baru 500 orang yang mengambil kartunya.
Menurut Eko, pendistribusian kartu bantuan bukan hanya tugas Bank Mandiri, melainkan tugas bersama dengan pendamping dan Pemkab Jember. Saya merefer ke apa yang jadi concern Bu Menteri selama 2 hari ini. Jadi kan kita harus mendistribusikan, Bu Menteri kan mencari 8.000 itu apa saja. Nah, kita coba selesaikan, di mana 15 kartu yang jadi concern harus selesai hari yang sama, hari Sabtu kita selesaikan. Terus ada 2.913 yang harus selesai Senin Selasa ini. Nah, ini kita sudah adakan dari total hari Senin kemarin kita ada 9 kecamatan selokasi kota, dekat-dekat kota yang kita distribusikan di Jember, di cabang Bank Mandiri Wigu dan di Jember Alun-Alun. Kemudian hari ini ada 22 kecamatan yang kita sebar. Nah, memang persentase kehadiran juga nggak selalu penuh ya, jadi kayak yang Ajung ini di bawah 40%. Jadi kita juga harapannya masyarakat itu ya ini segera mengambil juga, segera mendatangi pos-pos itu. Diharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah bisa segera terdistribusi ke masyarakat agar bisa menunjang kebutuhan ekonomi di tengah masa sulit akibat pandemi COVID-19. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja, Dishub, dan Polantas Selasa pagi tertibkan pedagang pasar Kepatihan yang berjualan memakan bahu jalan. Penertiban ini dilakukan atas adanya laporan dari warga. Selain itu, penertiban pedagang ini juga untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan saat jam kantor yang terjadi di Jalan Ahmad Yani. Petugas memberikan toleransi kepada pedagang untuk berjualan hingga pukul 6 pagi dan batas berjualan tidak sampai melebihi depan Masjid Al-Ikhlas. Kasih Operasional Satpol PP menyampaikan, toleransi ini diberikan bukan berarti memperbolehkan pedagang berjualan di sepanjang bahu jalan. Bukan memperbolehkan pedagang sebenarnya, kami mentoleransi. Apabila ada luberan, kami mentoleransi hanya sampai dengan pukul 6. Karena pukul 6 itu biasanya kegiatan perkantoran dan sekolah itu sudah mulai aktif sehingga lalu lintas padat. Sehingga harapan kami pukul 6 bahu jalan ini sudah mulai normal kembali, trotoar bisa digunakan oleh pejalan kaki dengan sebagaimana mestinya. Terkait penertiban ini, para pedagang berharap dapat direlokasi di tempat yang semestinya. Ya harapannya dari dulu sih ada solusi untuk kita pedagang di sini untuk direlokasi, ditempatkan di suatu tempat gitu. Penertiban pedagang pasar Kepatihan ini dilakukan oleh petugas agar Jalan Ahmad Yani dapat digunakan sebagaimana mestinya, apalagi di saat masyarakat mulai melakukan aktivitas perkantoran pagi hari. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Jangan sampai kita kalah dengan kabupaten-kabupaten. Kesenian tak butaan asal Desa Kamal, Kecamatan Arjasa sedang diajukan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah Kabupaten Jember. Sebagai langkah awal, Dinas Pariwisata dan Kabupaten menggelar forum grup diskusi bersama anggota DPRD, akademisi, pegiat seni dan seniman untuk merumuskan bersama seni tari tak butaan sebagai warisan budaya tak berbenda. Tujuannya supaya ini adalah warisan budaya kita dan itu lestari, ada keunikan khusus yang memang orang lain tidak punya dan ini harus kita catatkan supaya tidak hilang. Bisa menjadi bahan pembelajaran bagi generasi yang akan datang juga. Karena ada warisan-warisan atau istilahnya warisan-warisan sikap, perilaku, dan juga tatanan kehidupan yang diwariskan dari tak butaan ini. Banyak filosofi yang terkandung di dalam tarian ritus tak butaan ini, baik sebagai ritus maupun sebagai tarian pertunjukan, gitu bisa. Menurut Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, untuk mencapai pengusulan tak butaan sebagai warisan budaya tak benda, perlu segera melakukan identifikasi, mulai dari bentuk, fungsi, makna, dan sejarah dari kesenian tak butaan ini. Ya, antara lain kita perlu segera melakukan identifikasi terkait bentuk, fungsi, makna dari tari-tarian tak butaan ini. Nah, ini tentu perlu proses yang serius untuk bisa menggali terutama sejarah dan budayanya. Dalam sejarah,
Kesenian tak butaan merupakan kesenian asal desa Arjasa, Kecamatan Arjasa yang menampilkan dua sosok boneka laki-laki dan perempuan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat ini program bank sampah yang dilakukan BUMDes Karya Mandiri Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Jember terus dikembangkan. Pengelola bank sampah Karya Mandiri kali ini melakukan terobosan dengan program sampah dapat ditukarkan dengan emas namun dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan program bank sampah mendapat tabungan emas, diharapkan warga desa Balung Kulon dapat ikut serta dalam program ini. Warga tinggal mengumpulkan sampah anorganik di rumah seperti sampah plastik maupun kertas, dan nanti petugas dari Bank Sampah Karya Mandiri akan melakukan pengambilan ke rumah-rumah warga. Kegiatan pada pagi hari ini dari Bank Sampah Karya Mandiri ini ada penimbangan tabungan dari sampah ke nominal dibentukkan ke tabungan emas. Yang pada saat ini memang dari kita fokus kepada permasalahan plastik, karena plastik ini yang sangat tidak bisa terurai, kita manfaatkan, kita masukkan ke tabungan emas untuk masyarakat yang ada di desa kita. Oke. Kalau untuk masyarakat sendiri sebenarnya ini sangat peluang bagi masyarakat untuk memulai edukasi dengan adanya sampah plastik yang dulunya bisa dibakar, dibuang di pekarangan, di sungai. Ini bisa dikumpulkan, dimanfaatkan, diberikan kepada kita sebagai bank sampah untuk mengelola, menjadikan nilai ekonomis berbentuk nanti uang yang dibentukkan dengan dimasukkan ke buku tabungan emas. Dan pada saat ini dari Bank Sampah Karya Mandiri berusaha sepenuh memberikan peluang sebenarnya kepada desa saya sebenarnya Balung Kulon, dan kita mencoba satu kecamatan Balung kita buka untuk mendaftarkan dirinya menjadi penabung emas, dan kita siap untuk melakukan pengambilan tapi sesuai dengan teknis yang akan kami jadwalkan di setiap desa masing-masing. Kategori sampah yang bisa ditabung ini apa? Semua sampah anorganik kita bisa mengambil. Nah, anorganik kecuali pada saat ini masih pempes, itu bukan anorganik, tapi kita masih butuh waktu untuk pengolahan sampah itu. Dari yang lainnya dari pempes ini yang kita manfaatkan logam, kardus, kertas ataupun jenis plastik kita ambil. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ruang terbuka di belakang gedung SMK Negeri 6 Jember di Kecamatan Tanggul ini menjadi tempat pembuatan paving dari bahan sampah plastik. Proses pembuatan dimulai dari pemisahan jenis sampah plastik, mulai dari yang agak keras seperti botol plastik dan sejenisnya, serta plastik yang cukup tipis dan lembut seperti zak bekas, zak pupuk maupun kantong plastik biasa. Tujuan pemisahan ini agar sampah plastik bisa cair sehingga merata saat dipanaskan. Dengan peralatan sederhana dan manual, proses pemanasan butuh waktu sekitar 2 jam. Kemudian plastik yang sudah cair dimasukkan ke dalam cetakan dan dipres. Agar lebih cepat dingin dan mengeras, cetakan paving tersebut direndam ke dalam air, setelah itu dijemur dan diwarnai sesuai dengan selera. Paving berbahan sampah plastik ini pun sudah siap untuk digunakan. Saya harap seluruh siswa atau masyarakat Indonesia bisa melakukan cara meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia agar kita terbebas dari yang namanya sampah plastik. Untuk melebur plastik menjadi bahan baku bagaimana? Untuk melebur bahan plastik menjadi bahan baku yaitu menggunakan media oli bekas. Pembuatan paving ini bermula saat Helen Dwi Hapsari dan murid lainnya melihat sampah plastik berserakan di halaman sekolah mereka. Sehingga setelah mencari referensi, tumbuhlah ide kegiatan pemanfaatan sampah demi mengurangi pencemaran sekaligus untuk menambah wawasan sebagai pelajar. Pihak sekolah pun ternyata sangat mendukung kegiatan yang bermanfaat tersebut sehingga turut memfasilitasi kegiatan mereka. Saya senang sekali dan alhamdulillah sekolah mendukung. Karena apa? Kepedulian terhadap sampah plastik merupakan harapan dari dunia. Karena apa? Kita tahu bahwa sampah plastik ini telah menjadi salah satu polutan atau pencemar terberat yang bisa mencemari tanah, sungai, dan juga lautan, Pak. Bahkan banyak terjadi kasus biota laut itu mati karena sampah plastik ya.
Ide anak-anak itu bermula dari banyak permasalahan di SMK 6, termasuk di dalamnya masalah sampah. Sehingga ada beberapa anak itu beride bagaimana bisa berbuat banyak untuk sampah sekolah gitu ya. Diharapkan potensi ini dapat dikembangkan dengan baik dengan dukungan peralatan dan sistem yang lebih modern agar proses produksi bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien. Dari Tanggul, Sugito Jember, 1 TV melaporkan. Sepanjang 500 meter, Jalan Dusun Rejosari, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas ini diperbaiki dengan menggunakan dana desa sekitar 200 juta rupiah. Perbaikan tersebut tentu sangat disambut baik oleh warga karena sudah puluhan tahun hanya berupa jalan tanah sehingga berlumpur saat musim hujan. Kira-kira Pak, jalan ini yang dibangun berapa kilo ini Pak? 1,5 lah. Iya. Yang diaspal ini Pak, rencananya berapa kilo? 1,5. Sudah sejak kapan Pak jalan ini rusak Pak? Lama sudah. Berapa tahun kira-kira Pak? 50-an lah. 50 tahun Pak? Ya. Terus dengan dibangunnya jalan ini Pak, menurut Bapak bagaimana? Senang atau bagaimana Pak? Ya senang Pak. Masalahnya ini kalau hujan, dia tidak bisa lewat sini. Banyak lumpur kan. Menurut Kepala Desa Tembok Rejo Suyitno, pembangunan infrastruktur jalan juga akan dilakukan di sejumlah titik demi menunjang perputaran ekonomi masyarakat. Karena dari anggaran BD. Menghabiskan dana berapa itu Pak kira-kira? Kurang lebih 200. Selain Dusun Rejosari Pak, jalan desa mana Pak yang rencananya akan dibangun ini Pak? Kalau rencana yang akan dibangun itu kalau di Tembok Rejo ada 4 titik bantuan dari provinsi yang lewat anggota dewan sudah disurvei, tinggal pelaksanaannya saja. Terus yang kedua adalah dari bantuan dari PU yang segera akan dilaksanakan antara Banjarjo sama Purwasri. Terus yang kemarin sudah dilaksanakan ini antara Demborjo sama Gunung Sari, masih berjalan kurang lebih 300 meter. Dari Gumukmas, Sugito Jember, 1 TV melaporkan. Saat melakukan peninjauan kesiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka dan vaksinasi, Hovifah menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan vaksinasi serentak untuk ketiga kalinya se-Jawa Timur. Selain itu juga ada video conference dengan sekolah se-Jawa Timur untuk melakukan evaluasi vaksinasi serentak. Sebab menurut Hovifah saat ini pertemuan tatap muka secara terbatas sudah dilakukan di sekolah se-Jawa Timur. Sehingga program vaksinasi harus dipercepat khususnya untuk remaja usia 12 hingga 17 tahun. Khusus siswa SMK kelas 12, Hovifah mewajibkan seluruhnya untuk vaksin sebab mereka harus mendapatkan pelajaran praktek. Ujian praktek tersebut akan menjadi bekal pengetahuan dunia kerja sehingga mereka nantinya akan lebih siap untuk bekerja ataupun membuat usaha sendiri. Pembelajaran tatap muka terbatas bertahap sesuai Inmendagri 35, lalu direvisi yang baru ini Inmendagri 38. Boleh dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas bagi yang sudah level 3, 2, dan 1. Alhamdulillah di Jawa Timur ini yang level 3 dan 2 ada 29 kabupaten kota. Di Jawa Timur ini terhitung 2 hari yang lalu juga sudah tidak ada zona merah. Artinya proses pembelajaran tatap muka terbatas bertahap atau hybrid learning, karena ada yang tatap muka, ada yang masih harus virtual, ini tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan protokol kesehatan yang ketat, dan dengan pengawasan oleh tim Satgas di masing-masing sekolah. Maka terima kasih, di SMKN 5 ini Satgasnya menurut saya keren. Namun demikian, Gubernur Hovifah menghimbau kepada masyarakat termasuk siswa dan sekolah untuk tetap mematuhi prokes agar pandemi bisa segera berakhir. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sebagai persiapan pembelajaran tatap muka, SMAN 2 Jember melakukan vaksinasi bagi tenaga pengajar dan juga siswa-siswi. Menurut PLT Kepala Sekolah Edi Suyanto, vaksinasi ini memang sangat penting sebagai salah satu persiapan pembelajaran tatap muka. Namun pihaknya tidak memaksakan siswa jika memang ada orang tua yang tidak mengizinkannya untuk divaksin.
Namun sampai saat ini tidak ada penolakan dari wali murid terkait penyuntikan vaksin. Edi mengatakan bahwa pihaknya mulai melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas tidak lebih dari 50%, sedangkan sisanya tetap melalui daring. Peraturan itu akan dilakukan secara bergantian. Dari 1056, jadi 880 sudah vaksin pertama. Ini yang belum kita vaksinasi dengan bantuan gubernur sejumlah 175. Selain itu, kita juga siswa SMA Negeri 4 Jember 652 juga ikut vaksin di sini. Berarti yang ada di sini SMA 2 sama SMA 4? SMA 2 dan SMA Negeri 4. Jadi ada mungkin 1-2 orang tua yang mungkin masih keberatan terhadap vaksin, tapi pada akhirnya mereka juga alhamdulillah. Kemudian mereka juga anaknya diperbolehkan untuk vaksin. Setelah vaksinasi dilakukan, Edi Marianto berharap pembelajaran tatap muka bisa dilakukan 100%, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Tak di timur, San. Karena imam, Kebakaran terjadi sekitar jam 3 pagi saat semua warga Dusun Pace RT 8 RW 7 sedang terlelap tidur. Dengan peralatan seadanya, keluarga dan tetangga mencoba membantu memadamkan api, namun sangat kesulitan karena api sudah terlanjur membesar. Apalagi warga tidak berani mendekat ke rumah tersebut karena masih teraliri listrik dari PLN. Baru setelah petugas PLN datang untuk memutus aliran listrik, warga mulai berani memasuki rumah yang sudah ludes terbakar. Sayangnya, keluarga dan tetangga enggan diwawancarai karena masih trauma. Dari sumber baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan.